Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wibowo, NIM saya 122090024. Perkenalkan, saya Hadijah, NIM 1220925. Perkenalkan, nama saya Widya Sanita, NIM 1220926. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjabarkan materi yang terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 79 tentang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yara ila tayrin sakharatin fi zawis samai ma yumsikuhunna ilallah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Artinya, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Adapun tafsir dari Quran Surah An-Nahl ayat 79 ialah, tidakkah mereka lihat kepada burung-burung yang terbang di langit angkasa, betapa indah terbangnya dan betapa merdu suaranya. Cobalah lihat sayapnya yang mengepak dan kadang-kadang menyongsong angin. Tidak ada yang dapat menahannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat mudah saja, namun itu adalah di luar jangkauan manusia. Setelah manusia diberi anugerah berbentuk kepandaian, terciptalah sebuah transportasi yang berupa pesawat terbang, yang dimana pesawat terbang tersebut bisa mengepak di udara. Setelah itu barulah manusia sadar bahwa kapal udara sesungguhnya ialah hanyalah buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia sendiri pun tidaklah kuasa bersayap seperti itu, melainkan membuat perkakas untuk terbang mencoba menjatuh dari teladan tersebut. Sungguhnya pada yang demikian menjadi tanda-tanda bagi kaum yang beriman. Selanjutnya yaitu burung yang terbang di udara merupakan suatu keajaiban. Hanya karena telah biasa dilihat, maka perhatiannya semakin berkurang. Kejadian badannya yang dihiasi dengan tulang binatang yang melata di muka bumi, dan dia pula dapat terbang dan dapat pula hinggap. Ekornya laksana kemudi bagi terbangnya menyerok angin. Dan ada pula berbagai jenis burung. Ada yang condong makannya ke dalam air, maka diberi kaki yang panjang. Ada pula yang diberi paruh yang panjang sehingga mudah untuk mencari makan di dalam air yang keruh. Amat mengherankanlah tenaga yang ditanamkan Allah pada dirinya sehingga dia bisa terbang dan tidak jatuh. Benar-benar tidak ada yang menahannya, melainkan Allah. Padahal ada burung yang hinggap dari dahan ke dahan. Ada burung yang besar dan ada pula burung yang kecil. Sungguh seperti yang difirmankan Allah di ujung ayat, bahwasanya yang demikian itu menjadi tanda dari kekuasaan Allah yang dapat diperhatikan hanya orang-orang yang beriman. Melanjutkan dari materi tadi, bahwasanya Allah telah berfirman di penghujung ayatnya tadi kan, bahwasanya ayat tersebut menjadi suatu pertanda bahwasanya itu adalah kekuasaan Allah, yang mana bisa dipelajari atau dipahami oleh orang-orang yang beriman saja. Sebelum itu kita harus mengetahui tanda-tanda orang beriman. Setiap muslim itu dianjurkan untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman sendiri merupakan sebuah keyakinan yang dibenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perilaku. Sementara takwa adalah menjaga jiwa dari segala perbuatan dosa ataupun meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, bahwasanya takwa adalah tujuan manusia diciptakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beriman dan bertakwa, seseorang hamba memiliki suatu keutamaan yang sangat besar. Salah satunya ia akan
dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang terjelaskan dalam suatu surah. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan diadakannya jalan keluar dan diberikan rezeki dari segala arah. Niscaya Allah akan mencukupinya, sesungguhnya Allah telah melaksanakan urusannya. Seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, segala urusannya akan dimudahkan serta selalu dijaga dirinya dari mara bahaya apapun itu. Salah satu dari tanda-tanda orang beriman ialah menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Seperti kita telah ketahui bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib dilaksanakan oleh orang Islam. Dalam suatu surah Allah berfirman yang artinya mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Yang penjabaran materi dari kami mengenai Quran Surah An-Nahl ayat 79 semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.